Salam budaya, Rahayu, Rahayu. Jadi untuk pembahasan video kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen yang sering mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang-orang Jawa mengenai tentang kebangkitan spiritual yang ada di Jawa, Nusantara ini hanya sebuah halusinasi, seperti itu. Atau orang Jawa ini selalu membanggakan leluhur. Nah, itu sering beredar di media sosial. Maka karena kita hidup di zaman teknologi, saya juga akan menanggapinya lewat media sosial. Walaupun kita itu berbeda pendapat, kita itu tetap satu nusa, satu bangsa. Kita itu harus guyub rukun. Seperti itu, wajar lah. Kita itu berbeda pendapat, berbeda pandangan. Jadi mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, masa di zaman dulu ya, seperti itu. Dan buktinya juga ada peninggalan-peninggalan leluhur yang diwariskan. Seperti yang pertama, seperti warisan secara lisan turun-temurun ya, tentang adat toto kromo, tentang sopan santun. Nah, ini adalah warisan leluhur kita, seperti itu. Kalau tidak ada orang zaman dulu, maka kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang sekarang kita alami, seperti itu. Makanya kita di Jawa, di Nusantara ini, kita punya budaya yang adiluhung, punya budaya sopan santun yang luar biasa, dan juga belum tentu setiap wilayah di dunia ini memiliki, setiap negara itu punya seperti itu. Dan kemudian warisan mengenai tentang kehidupan keagamaan, tentang kerohanian. Buktinya itu banyak mengenai tentang petilasan-petilasan yang ada di Jawa, yang ada di seluruh Nusantara, dan juga mengenai peninggalan candi-candi tersebut itu menyebar hampir se-Nusantara di zaman dulu. Tapi karena di luar Jawa itu sudah banyak yang hilang, tapi di Jawa ini masih banyak menyimpan ribuan candi tersebut. Dan itu pun apakah itu juga belum bisa membuktikan bahwa orang-orang Nusantara dulu itu punya peradaban seperti itu, punya peradaban yang luar biasa. Apakah itu hanya sebuah halusinasi orang Jawa, orang Nusantara? Nah, tentunya juga tidak seperti itu. Buktinya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Cetha, dan juga candi-candi lainnya seperti itu. Dan bahkan di zaman dahulu, Nusantara ini banyak sekali kerajaan-kerajaan menyabar. Hampir setiap pulau itu ada kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut itu juga sudah tertata ekonominya, sudah tertata keagamaannya. Bahkan di luar sana, ketika di sana masih zaman kegelapan atau bisa disebut zaman jahiliyah, di Nusantara ini sudah berkembang pesat, sudah menjadi wilayah atau kota yang maju, seperti itu. Sudah punya agama, sudah punya ketatanegaraan, tata pertanian, tata kehidupan, sudah punya seni, sudah punya budaya, seperti itu. Walaupun kita sebagai orang Nusantara punya warisan yang begitu indahnya, begitu megahnya, tapi banyak sekali saudara-saudara kita yang tertutup mata hatinya, tertutup pintunya. Di dalam hatinya itu menganggapnya sesuatu yang ada di tempat kita ini hanya sebuah khayalan, hanya sebuah karangan belaka, atau sering mengatakan itu hanya sebuah propaganda, seperti itu. Atau sering mengatakan bahwa orang kita itu hanya halusinasi, membanggakan leluhur, tidak ada buktinya sama sekali. Sebenarnya wajarlah kita itu berbeda pendapat, berbeda pandangan mengenai tentang apa yang ada di tempat kita, apa dengan tradisi budaya kita. Itu wajar seperti itu. Kalau teman-teman tidak menyukai ya tidak masalah.
Jadi kami sebagai orang Nusantara, sebagai pecinta tradisi budaya leluhur yang ada di Nusantara ini, seperti itu, kami tidak pernah mengganggu apa yang teman-teman lakukan. Walaupun teman-teman sebenarnya itu benar-benar tidak mau mengakui leluhur kitanya sendiri, tidak mengakui budaya sendiri, ya tidak masalah seperti itu. Tapi jangan mengusik atau mengganggu atau menyalahkan apa yang diwariskan leluhur Nusantara seperti itu. Walaupun teman-teman mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada leluhur seperti itu. Leluhur yang mana yang sering dikatakan? Mungkin pertanyaan leluhur yang mana tersebut, ya leluhur orang-orang zaman dulu. Kalau kita tidak ada orang zaman dulu, kita itu tidak ada. Jadi kita itu lahir dari peninggalan zaman dulu, dari napas leluhur zaman dulu, seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu itu, kita itu harus membanggakan, luar biasa. Mereka punya peradaban, ya. Jadi sebenarnya kita itu kalah dengan orang-orang zaman dulu. Kita ini hidup di tahun 2026, walaupun serba hidup di dalam kemewahan, serba teknologi canggih, sebenarnya kita itu kalah dengan orang-orang di zaman peradaban zaman dulu, di era Nusantara zaman dulu seperti apa. Jadi kita orang Nusantara, kita itu bahkan disegani di belahan dunia seperti itu, karena kita punya kerajaan-kerajaan yang perkasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara, selalu diperhitungkan oleh orang-orang yang ada di sana seperti itu. Sebenarnya kita itu sebuah bangsa Garuda, sebuah bangsa raksasa, tapi kita itu di zaman sekarang kita itu hidup seolah-olah menjadi burung yang sangat kecil, burung emprit yang pemakan padi kalau di waktu musim panen seperti itu. Jadi kenapa sering sekali di zaman sekarang ini banyak sekali yang menginginkan kembali ke kebangkitan Nusantara, banyak juga yang kembali ke spiritual Nusantara, kembali ke ajaran leluhur seperti itu. Kembali ke ajaran leluhur itu bukan ajaran yang dibuat leluhur kita, itu juga ajaran dari Tuhan yang Maha Kuasa lewat lantaran orang-orang zaman dulu seperti itu. Jadi semua apa yang ada di Jawa, walaupun dianggap kenek, walaupun dianggap musyrik, dianggap syirik seperti itu, sebenarnya ajaran-ajaran tersebut juga dari Tuhan yang Maha Kuasa, Maha segalanya seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah benar menciptakan kita itu berbeda-beda seperti itu. Mungkin ketika melihat tradisi akhir-akhir ini berkembang pesat di Jawa seperti itu, jadi mungkin sebagian orang yang tidak akan pernah menyukai, ya tidak akan pernah menyukai selamanya seperti itu. Karena dianggap sesuatu di dalam tradisi-tradisi orang Jawa di zaman sekarang itu dianggap sesuatu yang menyimpang, dianggap sekte yang sesat seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, untungnya di zaman sekarang ini kita hidup di zaman teknologi. Makanya ketika generasi-generasi muda kita itu ketika pengen mengetahui apakah yang dilakukan orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa dengan tradisi sesajennya itu apakah sesat, mereka itu kaget ketika membaca, mempelajari, menonton video, membaca artikel. Semua sudah terjawab dengan gamblang bahwa itu tidak sesat seperti itu. Dan ketika mereka pengen mengetahui apa yang ada di seluruh bumi ini juga ada seperti itu. Makanya dengan datangnya internet ini membuka kita untuk membuka jendela dunia, melihat sesuatu yang dulu kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Dan banyak sekali teman-teman kita yang dulunya sering mengatakan bahwa yang dilakukan
dengan sesajen Jawa, tradisi Jawa tersebut itu adalah sesuatu yang menyimpang, akhirnya terbuka dan juga mereka menyadari, mereka kagum dengan tradisi budaya kita, mereka sudah sadar seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.